Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kelas asistensi akuntansi keuangan menengah 1 kelas A2 untuk pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai akuisisi dan disposisi properti plant and equipment. Sebelum kita lanjut kepada materi mengenai akuisisi properti plant and equipment, pertama sekali kita harus mengetahui apa itu properti plant and equipment. Properti plant and equipment sendiri merupakan bagian dari aset tetap pada perusahaan, yang mana aset tetap tersebut merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang mana akan digunakan dalam proses produksi atau penyedia barang dan jasa, atau juga dapat digunakan untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Properti plant and equipment atau aset tetap sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan kembali. Yang kedua, aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Dan yang ketiga yaitu aset tersebut memiliki substansi fisik. Selanjutnya yaitu akuisisi properti plant and equipment. Sebagian besar perusahaan menggunakan biaya historis sebagai dasar untuk menilai properti plant and equipment. Biaya historis sendiri mengukur kas dan harga secara kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dalam kondisi yang siap untuk digunakan. Secara umum, perusahaan dapat melaporkan beberapa biaya terkait dengan pengakuisisian properti plant and equipment. Yang pertama itu harga beli atau harga pembelian. Harga pembelian ini merupakan seluruh harga yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika membeli barang tersebut, yang mana di dalamnya tercakup harga beli barang atau aset dan juga biaya masuk serta pajak pembelian yang dikenakan terhadap aset tersebut. Dan dalam kondisi lain juga terdapat diskon pembelian, yang mana diskon tersebut langsung mengurangkan harga pembelian. Yang kedua yaitu biaya yang dapat diatribusikan untuk dapat membawa aset ke lokasi, yang mana ini biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga aset tersebut dapat segera digunakan oleh perusahaan. Contohnya saja ongkos angkut, biaya pemasangan, dan biaya lain-lain. Dalam akuisisi properti dan equipment juga terdapat beberapa biaya yang terkait. Yang pertama yaitu biaya tanah. Biaya tanah merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh suatu tanah sehingga tanah tersebut dapat digunakan. Yang mana di dalam biaya ini termasuk pada biaya pembelian tanah, biaya pembersihan lahan, biaya pemindahan bangunan tua atau biaya lain-lainnya sehingga tanah tersebut siap digunakan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu biaya bangunan. Biaya bangunan di sini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga suatu bangunan dapat ia gunakan. Contohnya saja ketika perusahaan membeli bangunan secara utuh atau telah jadi, maka biayanya yaitu biaya pembelian, biaya pembersihan bangunan tersebut, dan biaya lain-lain sehingga bangunan tersebut siap digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya peralatan. Biaya peralatan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan hingga suatu peralatan dapat ia gunakan secara langsung untuk kebutuhan atau tujuan perusahaannya. Misalnya saja itu biaya beli peralatan tersebut, biaya pemasangan, biaya angkut, dan biaya lain-lainnya terkait dengan peralatan. Selain membeli secara langsung, perusahaan juga dapat membangun asetnya sendiri, yang mana itu termasuk kepada proses konstruksi. Selanjutnya yaitu biaya pinjaman selama konstruksi. Ketika perusahaan membangun sendiri asetnya, maka ia akan memiliki biaya untuk membangun aset tersebut. Seringkali perusahaan melakukan pinjaman untuk membiayai konstruksi tersebut, sehingga terdapat biaya pinjaman konstruksi. Dalam biaya pinjaman konstruksi tersebut harus dilakukan kapitalisasi biaya pinjaman, yang mana ketika kita akan mengkapitalisasi biaya pinjaman tersebut terdapat 3 pendekatan yang disarankan untuk memperhitungkan bunga yang timbul dalam pembiayaan. Yang pertama yaitu kapitalisasi tanpa biaya pinjaman selama konstruksi. Yang kedua, biaya konstruksi dengan semua pinjaman dana yang digunakan, apakah dapat diidentifikasi atau tidak. Dan yang ketiga, kapitalisasi tanpa biaya pinjaman aktual yang terjadi selama konstruksi. Selama melakukan kapitalisasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu aset yang memenuhi syarat. Agar memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjaman, aset harus memerlukan periode waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan sebelumnya.
Aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjaman termasuk aset dalam pembangunan untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua yaitu periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi sendiri merupakan periode waktu di mana perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman. Hal yang harus diperhatikan yang ketiga yaitu jumlah untuk kapitalisasi. Berikut ini terdapat beberapa contoh kasus mengenai kapitalisasi biaya pinjaman selama konstruksi, yaitu pada 1 November, PT Kita Bersama mengontrak Prefer Contraction untuk membangun gedung dengan harga 1.400.000. Gedung tersebut dibangun di atas sebidang tanah yang memiliki harga 100.000. PT Kita Bersama melakukan beberapa kali pembayaran untuk menyelesaikan gedung tersebut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022, 1 Maret 2022, 1 Mei 2022, dan 31 Desember 2022. Yang mana besarnya pinjaman masing-masing 210.000, 300.000, 540.000, dan 450.000. Pembangunan tersebut diperkirakan akan selesai pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk membangun dan membeli tanah terhadap aset tersebut, perusahaan PT Kita Bersama memiliki wesel sebesar 1.500.000 dengan bunga 15% per tahun, jangka waktu 3 tahun, yang mana bunga tersebut dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Selama 2021, sebagian pinjaman yang dimiliki oleh PT Kita Bersama diinvestasikan, yang mana investasi tersebut menghasilkan pendapatan bunga sebesar 60.000. Lalu hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu menghitung kapitalisasi pinjaman. Yang pertama, biaya pinjaman yaitu sebesar 15% bunganya dikali dengan wesel 1.500.000 didapatkan hasil 225.000. Lalu kita kurangi dengan pendapatan investasi yang didapatkan selama 2021 yaitu sebesar 60.000, maka biaya pinjaman yang harus kita kapitalisasi yaitu sebesar 165.000. Jurnal yang harus kita catat terhadap transaksi tersebut yang pertama itu pada pembayaran 1 Januari 2022, yang mana tadi kita membeli tanah seharga 100.000. Maka tanah di debit sebesar 100.000, bangunan dalam konstruksi di debit sebesar 110.000, dan kas yang dikeluarkan sebesar 210.000. Selanjutnya yaitu untuk transaksi pada tanggal 1 Maret 2022, yang mana kita membayar sebesar 300.000 untuk bangunan. Maka hal yang kita catat yang pertama yaitu bangunan di debit sebesar 300.000, kas di kredit sebesar 300.000. Selanjutnya untuk pembayaran pada 1 Mei 2022 di debit yaitu bangunan sebesar 540.000, di kredit kas sebesar 540.000. Selanjutnya untuk pembayaran pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu bangunan di debit sebesar 450.000, kas di kredit sebesar 450.000. Lalu selanjutnya ada juga pencatatan terhadap kapitalisasi biaya pinjaman yaitu bangunan untuk kapitalisasi biaya pinjaman sebesar 225.000 di debit dan di kredit kas sebesar 225.000. Selanjutnya yaitu untuk kapitalisasi biaya pinjaman yaitu kas sebesar 60.000 dan bangunan sebesar 60.000. Hal ini dikarenakan kita mendapatkan pendapatan bunga atas investasi biaya pinjaman tersebut. Lalu ketika sebuah proyek didanai oleh hutang umum, perusahaan perlu menentukan jumlah tercatat rata-ratanya selama periode tersebut. Maka proses perhitungannya yaitu kita harus mencari terlebih dahulu periode kapitalisasi terhadap pinjaman tersebut. Yang pertama itu untuk 1 Januari, jarak dari 1 Januari terhadap 31 Desember itu ada 12 bulan, berarti periode kapitalisasinya adalah 12/12. Untuk mencari jumlah tercatatnya, periode kapitalisasi kita kalikan dengan pembayaran yang kita lakukan yaitu 12/12 kita kalikan dengan 210, didapatkan jumlah tercatat rata-ratanya yaitu 210. Lalu dilanjutkan hingga tanggal 31 Desember yang mana jumlah tercatat rata-ratanya menjadi 0. Jadi total untuk jumlah tercatat rata-rata kita itu sebesar 820.000. Selanjutnya yaitu pembelian secara lamsam. Selain membeli aset secara satu persatu, perusahaan juga dapat membeli aset tersebut secara lamsam atau gabungan. Contohnya, Nordic Hermes membeli beberapa aset seharga 80.000. Nilai dari aset tersebut masing-masing yaitu untuk inventoris dengan nilai bukunya sebesar 30.000, memiliki nilai wajar sebesar 25.000. Selanjutnya, tanah dengan nilai buku 20.000 memiliki nilai wajar 25.000. Lalu bangunan dengan nilai buku 35.000 memiliki nilai wajar 50.000.
Maka total untuk nilai buku dan nilai wajar dari semua aset tersebut masing-masing yaitu ada 85.000 dan 100.000. Maka untuk mencatat nilai terhadap masing-masing aset tersebut, hal yang kita lakukan yaitu pertama inventoris nilai wajar dari aset tersebut per total keseluruhan nilai wajar dikalikan dengan harga belinya, yaitu 25.000 per 100.000 dikali dengan harga beli 80.000, didapatkan nilai terhadap inventoris itu 20.000. Hal yang sama dilakukan terhadap tanah dan bangunan. Nah, setelah pembahasan materi mengenai property plan and equipment, kita selanjutnya akan membahas beberapa soal-soal yang terkait dengan materi property plan and equipment tersebut. Soal yang pertama yaitu PT Columbia memproduksi mesin yang mana pada PT Columbia tersebut beberapa transaksi. Yang pertama itu tanggal 2 Juni 2022, Columbia itu membeli mesin stamping dengan harga eceran sebesar 12.000. Columbia membayar pajak penjualan terhadap mesin tersebut sebesar 6% untuk melakukan pembelian mesin. Columbia membayar kontraktor sebesar 2.800 untuk platform kabel khusus untuk alat berat, yang mana hal ini akan memastikan daya tidak terputus kepada alat berat. Columbia memperkirakan mesin akan memiliki masa manfaat 4 tahun dengan nilai residu atau nilai sisa 2.000 pada akhir tahun keempat. Mesin mulai digunakan pada tanggal 1 Juli 2022. Untuk transaksi kedua, pada tanggal 1 Januari 2022, Columbia itu menandatangani kontrak harga tetap untuk membangun suatu fasilitas gudang dengan biaya sebesar 1 juta. Diperkirakan proyek tersebut akan selesai pada 31 Desember 2022. Pada tanggal 1 Maret 2022, untuk membiayai biaya konstruksi, Columbia itu melakukan pinjaman sebesar 1 juta yang dibayarkan pada tanggal 1 April 2023, ditambah dengan bunga sebesar 10%. Selama tahun 2022, Columbia melakukan pembayaran setoran dan kemajuan sebesar 750.000 berdasarkan kontrak. Kelebihan dana pinjaman diinvestasikan dalam sekuritas jangka pendek, yang mana Columbia merealisasikan pendapatan investasi sebesar 13.000. Gudang tersebut diperkirakan akan selesai pada tanggal 31 Desember 2022. Pada saat itu, Columbia melakukan pembayaran terakhir pada kontraktor. Columbia memperkirakan gudang akan memiliki umur manfaat 25 tahun dengan nilai residu sebesar 20.000. Columbia sendiri menggunakan metode depresiasi garis lurus untuk semua aset yang ia miliki. Yang diminta yaitu pertama, kita harus menentukan berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh Columbia untuk perolehan mesin. Yang kedua yaitu berapa jumlah biaya pinjaman yang harus dimasukkan Columbia dalam biaya gudang. Dan yang ketiga, pada tanggal 1 Juli 2024, Columbia itu memutuskan mengalihdayakan operasi stampingnya ke Medec Group. Sebagian besar dari rencana ini, Columbia akan menjual mesin ke Medec seharga 7.000. Apakah dampak yang diterima oleh Columbia terhadap pelepasan aset tersebut pada tahun 2024 sebelum pajak? Yang pertama itu kita mencari berapa harga yang kita catat atau harga perolehan mesin. Untuk mencarinya yaitu semua harga yang berkaitan dengan perolehan mesin tersebut. Yang pertama ada harga beli dari mesin itu 12.000. Lalu ada pajak sebesar 6%. 6% kita kali dengan harga beli 12.000 dapat hasil 720. Lalu juga ada biaya platform kabel yaitu sebesar 2.800. Jadi biaya yang kita catat terhadap perolehan mesin yaitu sebesar 15.520. Untuk soal yang B, kita minta untuk mencatat berapa biaya pinjaman yang harus dimasukkan dalam biaya gudang. Yang pertama itu beban bunganya, itu ada 10% dikali dengan 9/12 dikali dengan 1 juta. Kenapa itu 9/12? Tadi karena itu pembayarannya dimulai tanggal 1 April. Dari April ke Desember ada 9 bulan, jadi 9/12. Dapat hasilnya itu 75.000. Selanjutnya tadi juga ada pendapatan bunga yang diperoleh itu sebesar 13.000. Jadi biaya pinjaman yang harus kita kapitalisasi yaitu sebesar 62.000. Selanjutnya yaitu untuk mencari berapakah kerugian atau keuntungan yang diterima oleh Columbia ketika ia melakukan pelepasan aset.
Pertama sekali kita harus mencari beban penyusutan terhadap mesin tersebut, yaitu harga perolehan kita kurang dengan nilai residu per umur manfaat. Hal itu dikarenakan ia menggunakan metode garis lurus. Jadi, beban penyusutannya itu sebesar 3.380 per tahun. Nah, kita akan mengalokasikan biaya penyusutan tersebut dari tahun 2022 hingga aset tersebut dilepaskan pada tahun 2024. Jadi untuk tahun 2022 sendiri itu ada 6 bulan, pada tahun 2023 ada 12 bulan, dan pada 2024 ada 6 bulan karena ia dijual 1 Juli. Jadi total penyusutannya hingga 30 Juni 2024 itu ada 6.760. Maka biaya perolehan mesin kita kurang dengan akumulasi penyusutan, dapat nilai buku mesinnya 8.760. Lalu kita kurangkan dengan kas yang kita terima itu ada 7.000, maka rugi sebelum pajak penghasilan kita ada itu sebesar 1.760.000. Lanjut ke soal kedua, yang mana Previn Brother membeli tanah seharga 27.000. Biaya penutupan terhadap tanah tersebut ada sebesar 1.400.000. Juga terjadi pemindahan bangunan tua pada tanah yang mana sebesar 10.200. Ya, kita diminta untuk mencatat atau menghitung berapa jumlah yang harus dicatat Previn sebagai harga perolehan tanah. Harga perolehan tanah seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan semua harga yang berkaitan hingga tanah tersebut siap untuk digunakan. Yang pertama itu harga belinya ada 27.000, lalu ada juga biaya penutupan sebesar 1.400 dan ada biaya pemindahan bangunan tua sebesar 10.200. Jadi harga perolehannya itu sebesar 38.600. Lanjut kepada soal ketiga, yang mana Zhang sedang membangun sebuah gedung. Konstruksi gedung tersebut dimulai pada tanggal 1 Februari dan diperkirakan selesai pada tanggal 31 Desember. Pengeluaran yang terjadi yaitu tanggal 1 Maret sebesar 1.800.000, 1 Juni sebesar 1.200.000, 31 Desember sebesar 3 juta. Nah, kita diminta untuk menghitung nilai tercatat rata-rata Zhang untuk tujuan kapitalisasi biaya. Pertama sekali kita harus melakukan perhitungan atau pencatatan periode kapitalisasinya. Pertama untuk 1 Maret itu jaraknya ada 10 bulan. 1 Juni ada 7 bulan, 31 Desember 0 bulan. Jadi 10 per 12 kita kali dengan jumlah yang kita bayar 1.800.000, dapat jumlah tercatat rata-rata 1.500.000. Hal yang sama kita lakukan pada 1 Juni. Jadi dapat hasilnya 700 dan 31 Desember itu 0. Jadi total untuk jumlah tercatat rata-ratanya ada 2.200.000. Selanjutnya untuk soal keempat, yaitu Fielder Company memperoleh tanah dengan cara menerbitkan 2.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10. Tanah tersebut baru-baru ini dinilai kembali dan memiliki dengan harga 85.000. Saham biasa secara aktif diperdagangkan memiliki nilai wajar $40 per lembar. Kita diminta untuk mencatat ayat jurnal yang terkait dengan perolehan tanah tersebut, yaitu itu tanah di debit sebesar 80.000 didapatkan dari lembar saham yang diterbitkan 2.000, kita kalikan dengan nilai wajar saham tersebut sekarang itu ada $40, jadi hasilnya 80.000 di debit. Selanjutnya di kredit common stock itu 2.000 lembar sahamnya kita kalikan dengan nilai nominalnya 10.000, jadi didapat 20.000. Selanjutnya itu paid in capital in exchange of part of common stock, karena adanya perubahan nilai terhadap lembar saham tersebut, yaitu dari yang mana nominal kita itu 10.000 jadi 40.000 nilai wajarnya, jadi paid in capitalnya itu 60.000. Selanjutnya yaitu untuk soal yang kelima, yang mana Navaji Asa menukar truk bekas dengan biaya sebesar 20.000 dan adanya akumulasi penyusutan sebesar 18.000 untuk mendapatkan sebuah komputer baru senilai 3.300. Navaji sendiri membayar 500 untuk mendapatkan komputer tersebut. Kita diminta untuk mencatat ayat jurnal yang terkait dengan transaksi tersebut, yang mana kita mengasumsikan bahwa pada pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Yang pertama, itu jurnal yang dicatat adalah equipment atau peralatan di debit sebesar 3.300, yang mana peralatan tersebut berupa komputer tadi. Lalu adanya akumulasi depresiasi dari truk yaitu sebesar 18.000. Lalu untuk kreditnya ada truk senilai 20.000
cash sebesar 500, dan gain on disposal of truck itu ada 800. Selanjutnya untuk soal yang keenam, yang mana Ottawa Corporation itu memiliki mesin uang yang dibeli pada tanggal 1 Juli 2019 seharga 20.000 dan penyusutannya sebesar 2.400 per tahun dengan saldo akumulasi penyusutannya ada 8.400. Pada 31 Desember 2022 itu ada akumulasi penyusutannya tadi ada 8.400. Selanjutnya pada 1 September 2023 mesin tersebut dijual seharga 10.500. Kita diminta untuk mencatat ayat jurnal yang pertama untuk mencatat penyusutan tahun 2023 dan yang kedua itu mencatat penjualan mesin yang terjadi 1 September 2023. Maka untuk mencatat depresiasi pada tahun 2023 tersebut yaitu depreciation expense 8/12 dikali 2.400 dapat 1.600. Lalu akumulasi depreciation sebesar 1.600. Selanjutnya itu untuk mencatat penjualan mesin yang mana cash sebesar 10.500, akumulasi depreciation sebesar 10.000, machinery sebesar 20.000 dan gain on disposal of machinery itu ada 5.000. Untuk soal yang ketujuh, yang pertama itu pada tanggal 6 Juli Rommel mengakuisisi aset pabrik dari Sudeberg SE yang telah menghentikan operasinya. Nilai properti yang dinilai yaitu untuk tanah 400, bangunan 1.200 dan mesin 800, jadi totalnya ada 2.400. Rommel sendiri memberikan 12.500 lembar saham dengan nilai nominal 100 sebagai ganti. Saham tersebut memiliki nilai pasar sebesar 180 per lembar saham pada tanggal pembelian properti. Maka itu kan pembelian aset secara lamsam yang mana tadi kita beli seharga dengan cara menerbitkan saham 12.500 dengan nilai nominal 100 dan nilai pasarnya itu 180. Maka kita harus mengakuisisi terhadap masing-masing aset tersebut. Yang pertama itu tanah atau land, itu tadi 400, per totalnya ada 2.400, kita kalikan dengan 2.250. 2.250 ini didapatkan dari lembar saham yang kita terbitkan, kita kalikan dengan nilai wajar dari saham tersebut. Jadi 12.500 dikali 180 dapat hasil 2.250. Jadi nilai untuk tanah atau landnya itu 375. Selanjutnya untuk building, yaitu sebesar 1.200 per 2.400 dikali dengan 2.250.000 dapatkan hasil 1.125. Untuk equipmentnya sendiri yaitu 800 per 2.400 dikali dengan 2.250 dapat hasil 750.000. Maka jurnal yang kita catat yaitu land di debit sebesar 375.000, building di debit sebesar 1.125.000, equipment di debit sebesar 750.000. Dan untuk kreditnya itu common stock sebesar 1.250 didapatkan dari lembar saham yang kita terbitkan 12.500 kita kali dengan nilai nominalnya. Lalu ada paid in capital in exchange of per common stock yaitu sebesar 1 juta, itu karena perubahan nilai wajar dari aset atau common stock yang kita terbitkan. Selanjutnya yaitu untuk transaksi yang kedua, yang mana Rommel mengeluarkan uang tunai dalam jumlah berikut pada tanggal 6 Juli sampai dengan 5 Desember, yaitu untuk repair to building 105.000, untuk construction of base for machinery to be installed later sebesar 135.000, untuk driveway and parking lot sebesar 122.000, untuk remodeling of office space in building itu 161.000, dan untuk special assessment by city and land itu sebesar 18.000. Jadi jurnal yang kita catat yang pertama itu building sebesar 266.000. Ini didapatkan dari nilai repair to buildingnya 105.000 kita jumlahkan dengan remodeling of office space in building sebesar 161.000. Jadi jumlahnya 266.000. Selanjutnya di debit itu ada equipment sebesar 135.000. Lalu ada land improvement sebesar 122.000 dan ada land sebesar 18.000 dan kreditnya cash sebesar 541.000. Untuk transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 20 Desember, perusahaan membayar tunai mesin sebesar 280.000 yang dikenakan diskon tunai sebesar 2% dan pengiriman mesin sebesar 10.500. Jurnal yang kita catat yaitu equipment sebesar 284.900 di debit dan cash sebesar 284.900 di kredit. Didapatkan dari 10.500 itu harga dari building harga dari mesin, biaya pengiriman mesin ditambah dengan
harga belinya, yang mana itu dapat diskon sebesar 2%, jadi yang kita bayar itu 98% kali 280.000, jadi jumlahnya 284.900. Mungkin sekian pembahasan kita mengenai materi akuisisi dan disposisi properti, plant, dan equipment. Mohon maaf atas segala kesalahannya, dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.